Selamat siang. Nah, kalau sudah siap berarti tasnya diletakkan. Boleh letakkan di bawah, boleh supaya kursi yang kamu duduki nyaman. Ya, kemudian disiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap? Tuh, kok nggak bisa ini? Aduh, audionya nggak bisa ya. Itu ya, device, audio setting. Oh, ini. Ini bisa bunyi nggak ya? Semoga bisa. Bentar ya, saya sudah lama tidak mengoperasikan ini, jadi agak lama. Nah, baik, anak-anak, untuk hari ini, siang ini, saya akan memandu terkait dengan pencegahan isu nafsa. Tahu nafsa itu apa? Tahu tuh. Apa? Pinter-pinter ini ya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lalu, oke, saya jelaskan dulu. Ada 4 hal yang akan kita lalui bersama adalah pengenalan nafsa seperti apa, walaupun mungkin dari adik-adik sudah tahu, ataupun Ken atau Dini sudah tahu. Kemudian kita akan menonton film pendek yang apa banyak sekali. Kemudian diskusi, saya minta untuk semuanya untuk berbicara, diskusi dengan teman atau kelompokmu, dan yang terakhir adalah refleksi dan komitmen. Eh, Membutuhkan HP, tapi nanti kalau HP Pak enggak punya kuota, tapi masing-masing mungkin dari kelompok ada yang punya. Jadi bisa pakai satu, kemudian dikirim, enggak masalah untuk komitmennya. Oke, lanjut dulu. Pengenalan nafsa. Yang pertama dibaca bersama-sama. Stop, 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 stop. Ya, sertanya nanti dulu. Jadi kita akan coba tahu jenisnya seperti apa. Review saja ya, karena anak-anak di sini pada pinter semua. Mungkin lebih pinter dari saya. Kemudian dampaknya seperti apa? Ya, apakah biasa saja atau ada dampaknya? Nanti kita lihat. Dan yang kedua adalah bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ya, ketika sudah paham ya kamu harus waspada. Hati-hati dengan temanmu. Kayaknya temanmu di sini baik-baik saja, tapi ternyata nanti akan berubah. Nah, berubahnya, mau nyoba enggak ini permen? Ya gitu. Mau nyoba enggak dikit enggak apa-apa biar kelihatan laki-laki gitu kan. Atau ini ya dikit ini minuman ini cairan enak ini legi-legi gimana gitu. Ya hati-hati. Kalau sudah seperti itu laporkan saja. Ya, hati-hati dengan teman seperti itu. Lebih baik yang enggak seperti itu cari di sekolah yang lain. Sekolah di sini sekolah yang baik-baik. Apakah jelas anak-anak? Oke, selanjutnya. Apa yang kalian ketahui tentang nafsa? Tadi sudah. Singkatan dari zat adiktif. Mengapa ada orang yang memakai nafsa? Dari kelompoknya Leonel, ada yang mau jawab? Iya, silakan. Diajak orang dari kelompoknya. Siapa ki? Aku ono sing ora kenal lagi. Siapa ya? Saya lupa dulu murid saya ini.
Yang berkacamata siapa namanya? Isti ya. Oke, awalnya coba-coba terjadi kecanduan. Bahaya ini. Kalau kecanduan belajar bagus dah. Wah, tidak. Hihihi, bahaya ini. Kalau kecanduan baca buku bagus dah. Saya ngomong enggak bagus sih. Ya, selanjutnya kelompoknya Reno. Mengapa ada orang yang memakai nafsa? Boleh, siapapun tidak hanya Reno, bisa jawab yang lain. Aduh, kita doa dulu. Pada Putra dan Roh Kudus, amin. Diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Bunda, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tadi sampai kelompoknya Reno. Ya, silakan. Mengapa ada orang yang memakai nafsa? Dipaksa. Ya, oke. Lanjut. Kelompoknya Dini. Mengapa ada orang yang memakai nafsa? Ada? Ada alasan lain? Tidak ada yang salah loh. Siapa boleh loh. Terpengaruh. Ya, oke. Semuanya betul yang dijawab ya. Mengapa ada yang dipaksa, ada yang pengen penasaran, diajak, terpengaruh. Ya, semuanya betul. Nah, mari kita lihat. Kelihatan ya? Kelihatan enggak itu? Ya, nafsa adalah singkatan atau akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, didengarkan dulu Mbak, Mas. Narkotika, itu apa narkotika? Zat alami atau sintetis yang dapat menurunkan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri. Narkotika memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Ada contohnya ganja, ekstasi, heroin, apa ini ya? Putau mungkin ya. Ya mungkin kayak gitu. Saya belum pernah nyoba sih, jadi saya enggak tahu. Dan saya enggak mau nyoba. Ya, mungkin saya pernah lihat teman saya pakai seperti ini. Tapi saya enggak mau ditawari. Alah, jajah sidik lu, campur nih rokok, apa. Saya enggak mau. Langsung saya pergi. Ya, mereka memusuhi saya, enggak apa-apa. Yang penting saya tidak terpapar itu narkotika. Jadi ini malah bahaya. Memang bagusnya apa? Menghilangkan rasa nyeri. Biasanya dipakai untuk apa? Obat. Narkotika ini dipakai untuk obat ketika kamu sakit kecelakaan dia
kakimu patah, ucul nih, ucul apa gitu, putus ya, sakit enggak itu? Sakit, tapi dikasih obat ya, narkotika itu, kamu enggak nyeri. Maka yang di film-film itu tentara itu pada hilang jarinya, terus apa dia suntik sendiri, jerit, terus enggak rasa sakit sama sekali. Tahu dia maju terus, udah bobot, habis itu tembak mati sudah ya. Tapi karena ini, nah jadi kalau misalnya di rumah sakit boleh enggak? Ya boleh, karena itu kesehatan, bukan karena kamu pengen. Ya, jadi ketergantungannya luar biasa. Semoga tidak ada ya, tidak ada di sini. Kalau sudah, biasanya kelihatan, orang yang pakai itu kelihatan. Matanya sayu begini. Wah, Pak tadi matanya sayu ngantuk saya, nah, misalnya. Oke, lanjut psikotropika. Zat atau obat yang bekerja mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat. Biasanya digunakan dalam terapi pengobatan gangguan mental. Apabila disalahgunakan, zat ini dapat memicu halusinasi dan kecanduan parah. Saya punya saudara yang memang secara mental itu ada gangguan. Ya, kadang itu bingung dewe gitu kan. Ini gimana. Terus akhirnya apa? Dikasih obat resep dokter memang dari dokter jiwa. Sehingga dia bisa tenang. Oh, iya. Tapi mental. Ya, oh iya, buat penenang supaya aku anteng. Tapi nek anteng terus dipakai terus bagaimana? Otaknya nanti bisa error, ya kan? Halusinasi, so ngene. Ada api, takut. Ada rana api blas. Terus tiba-tiba, Dewi Kwan Im. Oh, Tuhan Yesus, Nabi Muhammad itu. Dia bilang gitu. Bahaya kan? Nah, kalau nggak dikasih obat itu, dia nggak tenang, ngomong terus, ngobrol ke sana kemana. Nggak ada tuh di sini. Wah, nggak ada kan? Eh, ya ada ya, tapi pakai itu ya. Ya pokoknya hati-hati, ya hati-hati. Karena ada resepnya tuh itu, kamu jangan ikut minum loh ya. Eh, bukan. Oh ya, oke, baik. Selanjutnya, zat apa ini? Adiktif. Ya, bahan aktif yang bukan narkotika maupun psikotropika, wes orang narkotika, tidak psikotropika, namun penggunaannya secara terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, contohnya apa? Ini alkohol, nikotin pada rokok, inhalan, zat pelarut seperti lem. Saya pernah, ya pernah itu ngerusak apa? Terbakar apa? Paru-parunya. Dulu waktu saya di kuliah di Jogja itu ada saya nangani anak jalanan yang lidahnya ditindik begitu. Kemudian dia sukanya apa? Mumpet-mumpet. Duh, kamu kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Itu saya bongkar itu ternyata tempat tidurnya ada lem Ibon itu. Ya, lem Ibon itu kan baunya nyengat sekali. Ketika dihirup, apa yang terjadi? Sini terbakar, terus dia halusinasi. Gitu. Kayak orang gila gitu. Gembira-gembira sendiri, senyum-senyum sendiri. Makanya bahaya itu. Kamu senyum-senyum sendiri bahaya, ya kan? Nah, itu ya contohnya. Terus thinner. Thinner itu campuran apa? Kalau kamu itu ini apa ini? Warnanya jadi kuning, hijau, ini apa? Cat. Ya, kalau ngecat itu kan pakai thinner, itu juga bahaya. Cat semprot. Yang biasa pakai masker gitu loh. Kadang ada orang yang enggak pakai masker. Ya udah itu nanti bisa kecanduan, mabuk. Mabuk itu bahaya ini. Ya, bahaya ya. Makanya kalau kerja di situ bahaya. Ya, ada zat aditifnya. Oke. Nah, mari kita coba tentukan apakah mitos atau fakta. Belum kok. Mitos atau fakta. Mana ini? Oh, muser-muser ini. Tuh, yang ini aja. Nah,
Kelihatan ya? Saya bacakan. Mitos itu fakta. Mitos itu berarti ngapusi. Ya, mitos itu ngapusi. Kalau fakta itu berarti kenyataan. Coba kita lihat. Naksa hanya berbahaya jika digunakan dalam jumlah besar. Mitos atau fakta? Sini dari sana, kelompok sana. Naksa hanya berbahaya jika digunakan dalam jumlah besar. Mitos atau fakta? Oke. Duh, itu cepat. Makin aku bisa. Berarti dari sini. Ya, fakta ya, tak taruh sini. Oke. Selanjutnya, tidak ada, kelompok selanjutnya ya, tidak ada narkoba yang aman dan tidak berbahaya. Mitos, oke. Lanjut. Narkoba membantu memecahkan masalah. Sana. Mitos, ya, oke. Sekali mencoba akan ketagihan. Nah, oke. Lanjut, selanjutnya kelompoknya Dini. Pecandu narkoba tidak bisa berpikir normal sehingga tidak membantu menyelesaikan masalah. Fakta, oke. Selanjutnya, Reno menolak ajakan teman untuk mencoba nafsa menunjukkan kamu nggak keren. Oke, lanjut. Nafsa hanya digunakan oleh orang dewasa saja. Mitos. Kamu dapat berhenti menggunakan narkoba kapan saja. Fakta, oke. Berarti nganggo sik ra apa, terus engko berhenti ngono ya. Oh iya, tenang nih. Tidak semua jenis narkoba berbahaya. Mitos. Terus lanjut, merokok dan minum alkohol bisa menjadi pintu awal penyalahgunaan nafsa. Fakta. Oke, orang yang pernah pakai nafsa tidak bisa pulih lagi. Fakta. Oke, mari kita lihat jawabannya. Nah, kan ini tidak. Hilang di sana. Skornya 7 ya. Baik, mari kita lihat. Kembali lagi ke mana tadi? Kok hilang? Nah, penjelasan singkat. Nafsa hanya berbahaya jika digunakan dalam jumlah besar. Itu jawabannya adalah mitos. Bahkan dalam jumlah kecil, nafsa bisa menyebabkan kerusakan otak, dan kecanduan. Wis Siti wae lho, sedekah terus saya mau kecil mau salah gunaan nafsa. Ya benar adalah fakta. Ya sebut Siti apa terus dicampuri dengan ganja. Oh iya, kok pusing kayak terbang ya. Gimana ini? Aku bisa terbang. Ya bahaya itu ya. Alkohol dan sebagainya itu termasuk pintu awal. Maka kalau ada teman seperti itu laporkan. Nanti kami tindak lanjuti. Lanjut, nafsa gunakan orang dewasa saja, mitos. Banyak penyalahgunaan justru dimulai remaja, anak kecil terpapar seperti rokok, alkohol, ada narkotika secara tidak sadar. Lalu orang yang pernah pakai nafsa tidak bisa pulih lagi, itu mitos. Bisa pulih toh dengan cara bagaimana? Rehabilitas ya. Tapi maksud kamu mau rehab tidak sekolah, oh, kamu keluar dari sekolah biasanya. Lanjut, mana untuk mencoba nafsu, malah menunjukkan keberanian ketegasan diri. Jangan sampai kamu ikut-ikutan. Oke, selanjutnya menonton film pendek. Yang pertama apa? Dibaca bersama-sama.
serta oke, mari tonton. Tolong ditulis di buku masing-masing. Tokohnya siapa? Ya, silakan ditulis dulu. Tokohnya siapa? Yang dilakukan apa? Sudah belum? Tokohnya apa? Tulis saja. Tokohnya apa? Yang dilakukan apa? Hasilnya bagaimana? Tokohnya apa? Yang dilakukan apa? Hasilnya apa? Sudah? Mari kita lihat. Kita sering ingin didengar, tapi jarang mau untuk mendengar. Greno, generasi milenial yang canggih, dinamis, dan kekinian. Generasi yang selalu ingin didengar. Kita sering ingin didengar, tapi jarang mau untuk mendengar. Gue Reno, generasi milenial yang canggih, dinamis, dan kekinian. Generasi yang selalu ingin didengar. Bro, break dulu yuk. Haus nih gua. Ya. Yuk. Yuk bro, bentar dulu. Oh iya Ren, ntar malam lu jadi kan nonton konser musik bareng kita-kita? Ya Ren, Iyalah. lo kan selama ini absen mulu. Lo masa anak milenial nggak gaul banget sih? Iya nggak? Gue, Anton, Ferry selalu dateng tuh. Ayo Ren, ikutlah. Aduh, sorry ya, Der. Kayaknya gue gak bisa ikut deh sama lo. Tiap geng kita ada acara, lu pasti nggak ikut. Padahal sayang banget loh. Ntar malam banyak cewek-cewek cantik. Wah, ntar gue kenalin deh sama lu. Lu bakal naksir, iya nggak? Nyesel lo kalau nggak ikut. Tapi bukan itu doang bro acaranya. Ada acara khusus. Jadi lo harus ikut ya. Ayo, datang lah. Aduh, sorry banget ya. Gue gak bisa. Kasih lo. Gue cabut duluan deh. Enak gak? Asin? Hah? Serius? Enggak, bercanda. Dasar. Enak banget, Kak. Dek. Mama video call nih. Mama. Halo, Ma. Hai, Mas. Hai, halo. Nah, kapan pulang? Sita kangen nih. Iya nih. Iya nih sayang, jadwal mama pulang ke Indonesia ditunda sehari. Oh ya, jangan lupa ya oleh-olehnya. Nah aja, mama udah beliin kok oleh-oleh untuk kalian. Kalian baik-baik aja kan? Iya, Ma. Kak Reno, makasih ya udah jagain adik kamu. Jangan sampai telat antar jemput sekolahnya. Siap, Ma. Terus diajarin adiknya belajar ya. Dijaga juga makannya enak ya. Iya, Ma, tenang. Ini juga kita lagi makan kok. Ya kan, Dek? Masakannya Kak Reno enak loh, Ma. Ya udah, kalian lanjut lagi nih makannya. Mama juga mau lanjut meeting nih sama klien papa. Dah, mama udah dulu ya. Dah, Ma. Dadah, Ma. Muah. Dah. Oh iya, Dek. Besok kakak jemput ya. Oke, Kak. Halo? Apa? Anton ketangkep. Untung gue gak ikutin ajakan teman-teman. Kalau enggak, bisa urusan gue sama penegak hukum. Gak apa-apa sayang, kamu lagi asik ya main mobil-mobilannya? Iya, Ma. Tadi aku mau ambil remote ini. Oh, gak apa-apa sayang. Udah, main lagi sana. Iya, Ma. Ya. Mama. Sejak kecil, aku merasa bahagia. Kedua orang tua aku sangat perhatian.
selalu sabar dan setia mendengarkan. Kebiasaan sejak kecil itu membuatku tumbuh ceria. Dan akhirnya aku sadari, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mendengarkan apa keinginan dan harapan kedua orang tuaku. Semua berawal dari bola kristal itu, yang terselamatkan dan tetap utuh tidak jatuh pecah. Keluarga adalah bagaikan bola kristal. Ia terlihat begitu indah, namun rapuh dan mudah pecah jika tidak dijaga sebaik mungkin. Narkotika adalah racun, penyakit, dan musuh generasi muda. Jangan pernah mendekatinya, apalagi mencobanya. Karena lo hanya punya dua pilihan. Lo masuk penjara atau lo meninggal sia-sia. Jaga diri lo, jaga keluarga lo, karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Sayangi kedua orang tua lo dan ikuti nasihat mereka. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang besar. Secara psikologis, seseorang akan mau mendengarkan kita ketika kita lebih dulu mau juga mendengarkannya. Maka sudah seharusnya orang tua mulai membiasakan diri lebih banyak mendengarkan anak sejak kecil, agar anak mau mendengarkan apa yang orang tua katakan. Mari kita bersama-sama menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dimulai dari keluarga. Karena keluarga adalah fondasi dasar terbentuknya karakter bangsa yang kuat. Untuk menolak pengaruh negatif dari narkoba, tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN saja. Sudah? Ya, silakan didiskusikan. Waktunya 2 menit. Ya? Tuh, tadi pertanyaannya bagaimana? Ya, tokohnya yang dilakukan apa dan hasilnya apa? 2 menit. Lima 50 detik.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Ya, mari kita periksa satu-satu. Silakan bisa masing-masing menunjuk tiga orang untuk bisa mempresentasikan siapa tokohnya, siapa, apa yang dilakukan satu orang, kemudian hasilnya bagaimana satu orang. Silakan masing-masing kelompok menunjuk 3 orang. Oke, kelompoknya Lionel, siapa saja yang maju? Nah, ya, siapa saja. Namanya siapa? Kinan, Kinan, siapa? Arya, Hega, apa? Yada, Yada, ya. Baik, kita beri tepuk tangan. Ya, ini beda. Ya kan tokoh yang jelaskan tokoh siapa, terus apa yang dilakukan apa, terus hasilnya. Silakan. Ya, yang lainnya dengarkan dulu. Yang keras ya. Siapa yang menolak? Reno, ya. Kemudian Dan hasilnya ia terhindar dari masalah nafsu. ya, kenapa bisa terhindar? Dia menolak. Satu menolak, yang kedua Iya. oke, masih sendiri. Baik, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya Isti betul ya? Yo, 3 orang siapa? Tiga orang. Halo. Ya, semuanya dengarkan yang keras ya. Tokohnya siapa? Oh, ditambah teman-temannya. Leonel, dengarkan dulu. Terus, saya tidak dengar yang keras, yang keras. Oke, menolak. Terus, hasilnya bagaimana? Jauh dari narkoba. Mari kita beri tepuk tangan. Lanjut, kelompoknya Reno. Gampang loh ini. Kalau bisa tambah ya, jawabannya tidak usah takut. Jawabanmu itu mesti betul. Tidak ada yang salah. Hanya Reno saja berarti. Padahal banyak ya tadi ya. Ada ayah, ibunya, enggak kamu sebutkan. Terus, ya dilakukan. Ada jawabannya ada. Saya udah dengar. Menolak ajakan temannya untuk main basket. Oke. Oh bukan. Mengkonsumsi bola basket ya. Karena kalau bola basket dimakan, enggak enak. Ya, betul ya. Terus, hasilnya bagaimana? Ikut tertangkap. Bolanya ikut tertangkap. Apa ya? Tidak tertangkap oleh polisi. Ya, oke, kita beri tepuk tangan. Yang terakhir, silakan.
Ya, yang lainnya dengarkan. Oke, mari kita bertepuk tangan. Nah, mari kita lihat di sini. Silakan bisa melihat ke depan. Tokohnya itu kan tidak hanya satu, toh. Coba sebutkan, ada Reno, kemudian siapa lagi? Anton, terus apa? Felix. Oh, Ferry. Terus Cinta, terus Mama, Papa, terus Adik, terus loh. Siapa lagi? Dua. Gua. Loh. Gua, yuk yang terakhir itu ya. Eh? Eh? Oh, yang satu. Yang satu gua gitu ya. Enggak apa-apa kan, enggak tahu. Ya kan? Eh? Baik. Terus yang dilakukan Reno pertama kali waktu Reno kecil. Menjatuhkan bola kristal. Oke. Terus kalau Anton yang dilakukan apa? Mengajak nonton konser. Ferry diajak Anton konser dan banyak cewek cantik gitu ya. Cewek cantik. Terus yang satu gua, loh, kok yang mengajak apa? Mengajak apa? Mengajak ikut. Oke, kalau Sinta makan makanan Reno, lu dimarahi toh. Makan bersama Reno. Kalau Mama di luar negeri, Papa kerja, baik. Terus anak-anak, terus mari kita lihat. Kalau ditanya tokohnya, berarti kamu sebutkan semua, bukan tokoh yang kamu tahu, tapi semuanya kamu sebutkan. Lalu setelah itu hasilnya bagaimana? Reno bagaimana hasilnya? Maksudnya Reno menjatuhkan bola kristal, hasilnya bagaimana? Dimarahin enggak? Tidak dimarahi. Terus juara, tidak ikut-ikutan nafsa. Terus kalau Anton yang terjadi apa? Ditangkap penegak hukum. Kemudian kalau Ferry belum tahu, tidak disebutkan toh. Yang satu gua belum tahu. Sinta. Ya, Sinta kenyang karena makan gitu ya. Kalau Mama bagaimana Mama? Hah? Mama Papa itu sayang sama Reno enggak? Sayang. Sayang. Ya, gitu ya. Terus Papa juga sayang. Ya, gitu ya. Nah, anak-anak, kalau dilihat dari sharingnya, nanti mau dipigi. Leonel. Nah, kalau dilihat dari sharingnya tadi, bahwa kuncinya satu Leonel. Kuncinya satu.
ada berapa anak ini yang ikut? 24. 24 itu termasuk anggota keluarga SMP Pangdur Tuntang tidak? Termasuk. Maka keluarga itu penting. Bukan keluarga yang di rumah saja loh. Ayah dan ibu atau mungkin Simba atau siapapun kamu tinggal. Tapi juga ada di sekolah. Sekolah ini adalah keluargamu. Oh, Pak Teddy itu ya bapakku juga. Papaku juga. Ya kan? Sama. Tapi kalau minta uang jangan ke saya. Ya kan? Nah, kalau misalnya ada apa-apa ya kamu ngobrol dengan saya, Pak, itu lupa saya dinakali lupa. Saya masuk diteror pakai ini WA. Pak, saya diajak ini minum alkohol loh, Pak. Pak, itu loh nongkrong di tempat Bu Bambang merokok loh, Pak. Nah, ya kan? Disampaikan karena kita sama-sama apa? Keluarga. Maka keluarga itu penting. Kalau kamu dibiarkan, maka keluargamu juga tidak benar. Ya, besok kalau Pak, saya kok enggak punya keluarga, ya sudah besok ketika kamu berkeluarga harus bisa lebih baik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan yang tadi. Kok 2 menit? Mana tadi? Film pendek selanjutnya. Silakan dicatat untuk nasihatnya apa yang penting. Tulis 1 kalimat saja yang kamu tangkap itu bagus menurutmu. Ya, nasihatnya. Nasihat yang pertama. Diki. Sudah dicatat? Oke, catat dulu. Lah kan tak suruh nyatet nasihat yang penting itu apa tadi? Ulang Pak. Oke, khusus ini saya ulang ya. Nanti kedua, 3, 4 enggak saya ulang loh. Kok enggak bisa? Cukup 1 aja, terserah. Masing-masing beda boleh dari kelompok. Pokoknya yang kamu tangkap 1, bagus, tulis. Nah. Lanjut. Loh, ini pribadi loh, ya kan? Selanjutnya nasihat yang kedua. Cepet banget ya. Iya. Nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga siap. Nasihat 3.
lumayan. Pokoknya cari satu aja kamu ingat. Gak ingat semua. Aduh. Nasihat 4. Nasihat 4. Sudah ada 4 loh ini. Sekali lagi. Nah, saya putar sekali lagi ya nasihat pertama ya. Ah. Nasihat yang kedua. Nasihat kedua. Nasihat ketiga. Nasihat yang terakhir. Oke. Ya, sudah semua ya. Oke, sekarang coba cek masing-masing semuanya harus bisa menulis apa ya kalau misalnya baru dapat 1 silakan bisa cek temanmu bisa dilengkapi pokoknya harus ada 4 ya Pak saya tak ambil handphonenya kelas 7 dulu.
Oke, coba kita lihat dari satu dulu. Si. Dari kelompoknya siapa ini? Dini, kelompoknya Dini. Satu nasihat dulu, silakan dibacakan. Satu aja dari situ. Ya. Ya. Isi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Oke. Yang kedua, kelompoknya Reno. Ayo, satu aja. Hindari narkoba. Yang ketiga, tidak dengar. Apa? Mendengarkan keluh kesah mereka. Oke. Terus yang keempat. Apa? Bahaya nyata. Oh, teman toksik. Teman toksik adalah bahaya nyata. Terus yang sini lagi tambahin lagi. Sampai banyak. Ada yang belum disebutkan? Apa-apa? Narkoba adalah ancaman yang nyata. Terus jangan biarkan merusak generasi kita. Oke, terus yang ketujuh. Guys. Apa? Ajakan narkoba terus. Aku Pak. Apa? Padiri dan mencetak prestasi. Terus tambahin lagi. Jaga fungsi otak. Terus berani menolak narkoba. Terus tidak ada. Ada lagi? Sayangi tubuh kita. Oke, apa lagi? Jadilah generasi yang dan tegas. Oke, lanjut. Adanya. Itu kurang, Pak. Apa itu? Gimana? Apa tadi? Oh, jaga otakku. Podo harus jaga fungsi otak ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Habis? Ya. Salah enggak apa-apa kalau ada. Yo. Menjaga komunikasi antara orang tua dan anak ya. Saya tanya dulu anak-anak, orang menjaga komunikasi antara orang tua dan anak. Saya dengan kamu termasuk harus menjaga komunikasi enggak? Iya, makanya saya datang ya cuma dijarke wae. Selamat pagi, Pak. Apa piye? Wah, rebutan cepet-cepetan gitu udah apa? Aku sih. Ya, lanjut. Jauhi narkoba kita wes mau hindari ya apa tak tulis.
Jauhi narkoba. Ada lagi? Ya ini sampun Mas sampun nggih. Nggih. Oke, generasi muda dimulai dari harapan. Wah, oke kayaknya banyak. Mari kita baca satu persatu semuanya membaca ya. Nomor 1, nomor 2, 3. Oh, belum semuanya ngomong ya. 4, 5, 6, 7, 8. Ono sing coba ngono sapa sing ngomong ngono. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya, baik. Jadi anak-anak sudah menyampaikan itu sebagai nasihat. Ulangi, saya suruh mengulangi lagi. Video saya suruh ulangi lagi supaya kamu terngiang-ngiang terus. Jangan sampai kamu kena narkoba. Nyoba-nyoba apapun yang terjadi, tidak usah. Lebih baik kamu laporkan saja. Pak, ini loh Pak, ada teman saya laporkan. Pak, saya dipaksa loh Pak. Pak, saya di toilet Pak. Ngapa? Lah nopo nih toilet? Saya baru pipis gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya si. Ngantuk. Nah, sekarang saya minta kita masuk pada refleksi dan komitmen. Tuliskan komitmenmu untuk menolak nafsa pada nanti. Yang penting kamu tulis dulu komitmennya. Ini contoh ya. Berkomitmen penuh untuk apa? Berani apa? Menolak apa? Jangan berani nyoba narkoba, tak boleh. Ya. Komitmenmu untuk menolak, silakan ditulis. Masing-masing berbeda, boleh. Mau beda dari ini, boleh. Tapi jangan panjang-panjang ya. Oke, waktunya 2 menit cukup? Ya sudah 1 menit. 1 menit ya. Iya mau. 1 menit. 5. 40 detik. Iya. 20 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, belum selesai? Ya, tak tambahin 1 menit lagi. Pastikan betul ya. Itu niatanmu loh, tidak ngarang-ngarang loh ya. Boleh, mau ini kan contoh. Mau pakai kalimat yang lain, boleh.
Semuanya ada di grup SPMB ya? Lah kamu di mana? Lah terus HP-mu? Waduh. Ya waktu habis. Nah, sekarang dicek. CKS, berarti gini aja ya. Nah, anak-anak, saya minta nanti masing-masing kelompok, masing-masing anak bisa menuliskan komitmennya tadi, ya, kemudian dikirim melalui link yang akan kamu scan. Kan HP-mu bisa untuk scan QR code kan, ya, barcode dan sebagainya itu bisa toh. Ya, kiris bukan untuk pembayaran loh ya. Oke, baik. Silakan bisa di scan, bisa ngambil HP satu-satu mulai dari kelompok ini dulu. Kelompok ini dulu, kalau sudah kelompok sana, lalu ini dan ini ya. Silakan bisa di scan ini ya. Lalu ditulis komitmennya. Lanjut. Sudah di scan? Sudah scan belum? Dicoba, bisa enggak? Pokoknya yang penting di scan aja. Siapa yang sudah bisa masuk? Siapa yang sudah bisa masuk? Anu mendekat aja enggak apa-apa kok. Siapa yang sudah bisa masuk? Paling tidak satu kelompok ada. Sudah ya? Oke, langsung ditulis ya. Komitmennya apa gitu ya. Dikasih nama ya, misalnya Arya titik 2. Lalu disubmit. Kalau sudah submit ya ditulis namamu dulu titik 2, komitmennya apa, lalu loh kok Angela saja ini sopo Ki? Loh, langsung disubmit. Jangan disubmit Angela titik 2, komitmennya apa? Ya, komitmennya apa? Arya titik 2. Loh, kan tulis saja namanya Leonel titik 2, apa komitmennya apa? Baru disubmit. Nah, sudah kamu submit belum? Belum toh, jangan disubmit dulu pokoknya. Loh, loh ini piye kok malah Lionel 2 ki piye? Sebentar. Saya tutup dulu, Oh, saya minta untuk serius ya. Ini bukan untuk guyonan loh. Ini adalah komitmen loh ya. Komitmen loh ya. Ya, oke. Sekali lagi ya. Nah, saya ulangi lagi. Caranya adalah, caranya adalah
Ditulis nama dulu misalnya Arya, kemudian komitmennya apa? Ya, berani akan teman untuk nafsa misalnya ya. 25. Ya, makanya kan harus pendek-pendek saja kan. Nah, oh gini aja, tidak usah disebut namamu. Langsung ketik saja komitmennya. Oke? Ya, kursi sabar. Belum. Kan kamu harus ngulangi lagi, keluar lagi. Oh, ada nih. Lagi kita ada ngopo ki. Sopo ki sing nulis kita ada? Pergi. Yang sudah langsung dikumpulkan. Nah, hindari narkoba. Nah, ini bagus nih. Terus, Hah? Boleh. Enggak usah. Jangan nar. Loh, ki jangan nar ki apa ki? Yang boleh lagi, Pak. Kalau sudah dikumpulkan. Ini ada saya nulis au ki sapa? Nih Leonel ya masih. Duh, malah mengkonsumsi nafsa. Oh iya. Berani menolak narkoba. Sudah semuanya sudah dikumpulkan? Ono au barang. No ganja. Wah, apa ini? Berani melapor ya. Oke, sudah semua? Sudah ya. Sudah ya. Ada yang masih mengerjakan tidak? Habis? Oke. Sekarang coba saya buka dulu untuk hasilnya. Nih ya. Nah, baik sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ada penolakan. Nah, silakan masing-masing bisa berdiri di sekitar ini. Ya, sekitar ini silakan. Ada yang di sana, sini ya silakan. Yuk, mau saya foto ini.
Tulisannya ada tulisannya geser lagi. Porsinya tutup isi. Oke. Lagi geser lagi. Kurang nyampe. Satu, dua, tiga. Satu, mana? Satu, mana? Kita tulisannya. Satu, dua, tiga, pertama. Mari kita duduk. Baik, terima kasih Tuan. Sudah ya. Terima kasih untuk anak-anak, Ken. Ya, anak-anak, ya dengarkan dulu. Halo. Halo, sudah? Halo, sudah? Nah, baik, dengarkan dulu. Terima kasih sudah berdinamika dengan saya terkait dengan nafsa. Tadi nafsa singkatan dari apa? Ya, maka kita masuk pada kesimpulan setelah refleksi. Dulu, mana nih? Nah, kesimpulannya adalah ketika kita mengenali bahwa itu adalah nafsa, maka kamu perlu memahami bahwa nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Setelah kamu kenali dan pahami, kamu harus menjauhi, jangan mendekati. Oke, terima kasih. Nah, saya mana ini? Ini siapa ini? Loh, Pak Jayadi pelaksana. Ini Pak Mardi. Ini Pak Adi. Ini Pak. Ini Waryani ini Bu. Iya, harus hafal ya. Oke. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Sebagai penutup. Nah, ini saya tutup dulu. Saya stop dulu untuk recording. Nanti saya share di YouTube.